Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar baik di sana ya. Kalau di video-video sebelumnya kita udah cukup sering ngebahas soal Bitcoin dan beberapa topik yang terkait dengan Bitcoin, di video kali ini cukup sedikit berbeda nih. Karena aku akan membahas soal Web3. Nah, Web3 ini kenapa mesti dibahas? Karena Web3 itu adalah intinya dari topik-topik yang sering kita bahas, yaitu Bitcoin atau cryptocurrency. Jadi cryptocurrency adalah bagian dari teknologi Web3. Nah, gimana tentang Web3, implementasinya seperti apa, pengertiannya itu apa, dan lain-lain? Yuk kita bahas. Teman-teman, saat ini kita sudah sampai di era Web3 industry. Di mana era Web1 industry adalah ketika konsumen, ketika kita itu hanya bisa menjadi penonton, hanya bisa mengkonsumsi konten, tanpa kita bisa melakukan komentar di sana, tanpa kita bisa mempublish konten di sana. Nah, era ini biasanya ditandai dengan teknologi televisi, dan biasanya orang-orang yang bisa mempublish konten itu adalah pemerintah atau pihak-pihak tertentu aja. Kemudian masuk di era yang kedua, yaitu Web2, di mana user atau konsumen itu bisa menonton atau konsumsi konten, bisa mengedit konten, bisa bahkan mempublish konten itu sendiri. Era ini ditandai dengan lahirnya banyak perusahaan teknologi, teman-teman. Di era tahun 2000-an gitu ya, seperti Google, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya. Tapi kekurangan dari era Web2 adalah data itu bukan punya kita. Data itu milik perusahaan tersebut. Di mana bahkan beberapa perusahaan itu menggunakan data kita untuk diperjualbelikan untuk kebutuhan mereka melakukan advertising, iklan. Kemudian Web3. Web3 adalah era web setelah Web2, di mana teman-teman user itu bukan hanya bisa mengkonsumsi konten, bukan hanya bisa mempublish konten, tapi kita itu memiliki data kita sendiri. Kita nggak perlu takut bahwa data kita diperjualbelikan oleh pihak tertentu, karena kita adalah orang yang punya kontrol atas data pribadi kita sendiri. Itu adalah hal-hal mendasar yang membedakan antara Web1, Web2, dan Web3. Nah, yang kedua, kita akan masuk ke dalam ciri-ciri dari Web3 ini. Apa aja? Yang pertama adalah trustless. Artinya teman-teman nggak perlu pihak ketiga atau lembaga tertentu di dalam Web3. Karena yang dibutuhkan dalam Web3 adalah algoritmanya, adalah smart kontraknya. Smart kontrak adalah perjanjian antara kedua belah pihak tanpa melibatkan pihak ketiga. Dimana ketika teman-teman melakukan A, maka konsekuensinya adalah B. Itu ibaratnya adalah perjanjian antara kedua belah pihak. Yang kedua adalah permissionless. Teman-teman nggak perlu izin dari pemerintah atau sekali lagi pihak ketiga. Karena teman-teman itu berada di Web3, teman-teman bisa langsung misalnya melakukan aktivitas seperti jual beli aset kripto atau transfer aset kripto teman-teman seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Shiba Inu, Dogecoin. Yang ketiga adalah self-governance. Artinya apa? Di dalam Web3, teman-teman dan user-user lain di dalam ekosistem, di dalam blockchain, itu punya hak untuk menentukan arah blockchain ini nantinya mau seperti apa. Jadi di situ ada yang namanya sistem demokrasi atau musyawarah. Tidak seperti sistem konvensional pada umumnya, di mana atau perusahaan pada umumnya, di mana kita harus melakukan persetujuan dari direktur utama. Ketika direktur utama bilang A, maka arah perusahaan akan menuju A tersebut. Tapi di dalam Web3, setiap user itu punya hak untuk menentukan arah ekosistem mau seperti apa, mau kemana. User punya hak, investor punya hak, developer punya hak, businessman yang membangun ekosistem tersebut juga punya hak suara untuk menentukan arah ekosistem mau seperti apa. Nah, sistem itu disebut sebagai DAO atau Decentralized Autonomous Organization. Salah satu implementasi dari DAO ini adalah misalnya teman-teman pengen meminjam duit gitu ya kepada user lain di dalam satu ekosistem.
Ekosistem ini disebut sebagai blockchain gitu ya. Jadi misalnya teman-teman nggak bisa bayar hutang tersebut, maka sistem otomatis akan meneruskan aset yang teman-teman gadaikan kepada si peminjam uang. Itu bisa seperti itu, tanpa teman-teman harus dikejar-kejar sama debt collector dan seterusnya. Jadi sistemnya berjalan secara otomatis. Itu suatu implementasinya gitu ya. Yang keempat adalah data ownership. Artinya apa? Teman-teman seperti yang aku jelaskan sebelumnya, data itu teman-teman punya kontrol. Tidak perlu teman-teman khawatir bahwa data akan disalahgunakan oleh pihak tertentu di dalam Web3, karena data kita yang kontrol, kita yang milik. Tidak akan tersebar luas kalau teman-teman tidak izinkan. Dan sekarang pembahasan yang terakhir, yaitu apa aja sih sebenarnya implementasi dari teknologi atau era Web3 ini.